Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Maluku, Mercy Christian Barnes, memberikan support kepada setiap pemerintah desa negeri di Maluku yang mendapatkan jatah proyek sumur artesis untuk dapat mengembangkan fasilitas tersebut sebagai sebuah usaha mandiri yang akan memberikan dampak positif bagi pendapatan di negeri atau di desa. Ketersediaan sumber air yang dihasilkan dari proyek sumur artesis ini dinilai memiliki efek ganda kepada masyarakat dan pemerintah desa yang selama ini menjadi daerah-daerah krisis air bersih di Maluku. Lewat fasilitas ini, selain dapat mengatasi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, juga dapat dikembangkan untuk kebutuhan usaha yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa. Misalnya, kata Mercy, dapat dikembangkan sebagai air siap minum atau arsinum yang dapat memberikan efek ganda terhadap pengembangan usaha dan pendapatan desa sebagai penerima bantuan tersebut. Hal ini disampaikan Mercy Barnes saat mengunjungi Dusun Airlow, Desa Nusaniwe, Kota Ambon dalam meninjau proyek sumur artesis yang dikerjakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) di dusun tersebut. Total ya untuk tahun anggaran 2019-2020 itu kurang lebih sekitar 16 instalasi sumur artesis yang tersebar di berbagai kabupaten kota di Maluku, termasuk di Kota Ambon. Sebenarnya untuk desa Nusaniwe sendiri sebenarnya udah dapat 2 paket. Yang pertama itu di ERI tahun 2016 dan yang sekarang ini, karena ternyata permintaan masyarakat cukup tinggi. Nah, beta sendiri karena ini kan keterbatasan anggaran APBN harus dibagi ke seluruh Indonesia. Karena program air bersih instalasi sumur artesis ini memang dikhususkan untuk wilayah-wilayah yang sulit air. Tadi saja hasil koordinasi dengan pemerintah, dengan Bapak Pendeta dan masyarakat. Kedalaman sumur ini memang tidak jauh ya. Biasanya rata-rata program sumur yang masuk di Maluku itu rata-rata di atas 100 meter kedalamannya. Di sini cuma 45 meter. Tapi ada persoalan lain, hambatannya adalah harus bor batu sampai pecah. Itu yang membuat memang butuh teknologi tersendiri, mata bor tersendiri untuk membuat sumur ini sumber airnya itu kemudian bisa ditarik dari bawah. Sementara kenapa masuk di sini? Karena memang yang dari sistem gravitasi debit airnya sangat terbatas sekali. Berapa kali masuk di sini, setiap kali bicara dengan keluarga, dengan masyarakat, semua punya keluhan air bersih. Harapannya ini program-program seperti ini kan sebagai backup program dari program pemerintah Kota Ambon ya, dengan PAM-nya yang juga sangat terbatas juga ya, debit airnya yang sudah sangat berkurang. Dengan cara-cara seperti begini kita terus bisa mengatasi seluruh kebutuhan air bersih yang ada di wilayah-wilayah sulit air di Kota Ambon. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah air bersih ini kami harapkan kalau bisa dikelola nanti secara mandiri oleh desa. Harapan kami nanti misalnya di BUMDes Negeri Nusaniwe ini misalnya ada yang khusus misalnya untuk pengelolaan air bersih atau pengelolaan air bersih dan yang lain-lain, itu nanti tinggal dikembangkan saja sub usaha di dalam BUMDes itu. Salah satunya ini, selain dari program ini dengan tim pengelola bisa mengelolanya dengan baik, kan untuk biaya pemeliharaan dan lain-lain kan semua dikembalikan ke desa. Jadi dari masyarakat untuk pemeliharaan atau untuk minyak dan lain-lain, mungkin setiap bulan ada yang mengkontribusikan sesuai dengan nanti keputusan bersama saja dalam rapat negeri, supaya ini juga menjadi aset negeri yang dijaga, dimiliki oleh semua masyarakat. Yang kedua adalah dari program ini juga, selain mendapatkan dana langsung dari program ini untuk pengelolaan, dari hasil pengelolaannya bisa juga untuk pengelolaan menjadi arsinum. Satu hari bayangkan 5 ton loh, 5.000 liter. Jadi kalau dibikin sistem hidran kan tidak semua sekaligus, jadi per shift. Mungkin dia lari ke RT mana, pagi ke siang, lari kemana, dan itu kan dengan cara seperti itu tuh kan bisa memastikan bahwa tangki tetap terisi penuh. Yang kedua, kelebihan dari 5.000 liter ini, saudara-saudara sekalian, bisa dimanfaatkan untuk program arsinum, air siap minum. Jadi kalau di sini ada tambahan 1 outlet kecil aja untuk pengelolaan arsinum, semua masyarakat bisa langsung menikmati air siap minum.
Gak perlu lagi beli galon sampai di Ambon, kota Ambon sana dengan pengusaha-pengusaha pemilik modal besar. Airlaw akan menjadi negeri dengan pendapatan yang sangat kaya jika ini dikelola dengan benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemarin dari hasil rapat dengan seluruh kepala desa, lurah, raja, se-Kota Ambon dengan pemerintah daerah, kita juga bersepakat untuk mendorong supaya BUMDes ini dia hidup. Juga ada Pertashop. Ketemu ada khusus dengan ada kesulitan dalam air bersih. Jadi manfaat tadi sudah disampaikan, banyak hal yang disampaikan Ibu Mercy juga akan ketemu perhatikan untuk dalam pengelolaan ke depan. Ada dibentuk semacam tim untuk bisa mengelola seluruh aset ini sesuai dengan harapan daripada Ibu Mercy sendiri sebagai orang yang memperjuangkan segala hal bagi kebutuhan di negeri dan di dusun sini, dan kiranya ini menjadi bermanfaat bagi banyak orang, khususnya dalam menghidupi kehidupan banyak orang di dusun dan di sekitar lingkungan di sini. Untuk pengelolaannya seperti apa? Pengelolanya ke depan ada dibentuk tim di tingkat RT untuk mengatur berbagai operasional pekerjaan, operasional pemanfaatannya lewat berbagai hal yang dibutuhkan. Karena ini kan butuh artinya dana operasional untuk mesinisasi dan juga berbagai orang yang nanti ditugaskan untuk jaga dan sebagainya. Kita juga harus bisa memberikan upah sesuai dengan harapan dan keinginan daripada masyarakat di sini. Ini bisa melayani berapa banyak orang? Yang sekitar sesuai informasi daripada ini sekitar 100 kepala keluarga bisa dilayani. Pak Desa, sebelumnya kalau kebutuhan air gimana? Kita selama ini memang ada air dari pegunungan gravitasi, tapi karena populasi penduduk bertambah di negeri, sehingga juga ketemu di bagian ujung negeri agak kesulitan. Tapi lewat program ini diharapkan dia bisa bermanfaat untuk lingkungan di sekitar RT 013 Dusun Airlaw. Ya.